tahun 2019 jumlah kelas menengah itu 57,3 juta. Terakhir di tahun 2025 itu kelas menengahnya sudah turun lagi, susut menjadi 46,7 juta. Artinya dalam waktu 5-6 tahun terakhir itu kita kehilangan 10,6 juta, hampir 11 juta orang ya kelas menengah turun kelas menjadi aspiring middle class atau kelas yang di bawahnya, satu strip di bawahnya. Nah mungkin juga kita harus jelaskan juga kelas menengah itu apa sih gitu kan. Nah itu kalau berdasarkan definisi BPS itu adalah kelompok ya kelas menengah dengan pengeluaran antara 2,2 juta sampai 9,9 juta. Jadi cukup besar tuh range-nya ya. Jadi ini per orang ya pengeluarannya per bulan. Nah ini juga sebenarnya kalau kita lihat kan kalau pengeluaran ini sebenarnya di bawah income ya. Betul. Jadi kalau secara umum, secara logika ya, dia mengeluarkan kalau ada income-nya. Tetapi bisa juga kita lihat bagaimana kelas menengah ini income-nya justru lebih pengeluarannya itu juga ada yang kita lihat, kita perhatikan. Karena kalau kita lihat dari data yang lain, LPS misalnya, kalau dari data LPS 98,8% orang Indonesia itu account-nya di bawah 100 juta. Ya. Nah jadi dari yang di bawah 100 juta itu kalau kita rata-ratakan tahun 2019 saldonya itu 3 juta. Ya, 2019. Tahun 2026 Februari ya, per Februari terupdate yang saya lihat itu 1,6 hampir 1,7 juta, yaitu 1,68 juta. Oke. Nah ini jadi dalam 6 tahun terakhir perkembangannya justru makan tabungan gitu. Atau orang kelas menengah ini karena tadi turun kelas, kenapa dia turun kelas? Berarti kan kita bicara mengenai pengeluaran itu kan berdasarkan income-nya juga. Dan kalau kita lihat dari post Covid terutama tahun 2020 itu karena orang-orang yang bekerja di sektor formal itu terpaksa harus pindah ya ke sektor informal. Nah tapi menariknya lagi kalau kita lihat cuma angka pengangguran aja, angka pengangguran kita sebenarnya cukup baik ya, rendah 4,7% ya, itu termasuk yang paling rendah lah sepanjang sejarah. Cuma masalahnya di antara angka pengangguran itu kelas yang dimasuk di kelompok informal lebih banyak gitu kan. Jadi meskipun dia bekerja tetapi secara income-nya relatif belum memadai. Nah itu yang menjadi concern juga. Nah, dan kenapa mereka melakukan itu? Karena ada definisinya tidak mampu untuk menganggur. Ya. Jadi kalau dia menganggur ya lihat aja jumlah tabungannya tadi rata-rata ya 1,68 juta. Saya pernah di satu seminar ya, di situ ada para online drivers lah. Saya tanya, saya sampaikan data ini, terus saya survei berapa tabungannya, bahkan nggak sampai 1 juta Pak. Ini kita udah nombok setiap bulannya gitu kan. Jadi kalau kita lihat ke kelompok yang lebih bawah lagi, yang masuk kelas menengah yang di bawah lagi, itu justru mereka udah paycheck to paycheck. Jadi mereka makanya kita lihat tren data pinjol tuh meningkat, gitu ya, karena memang adanya tekanan dari kelas menengah ini. Nah. Jadi dalam kondisi seperti ini Presiden sangat concern dan memerintahkan menteri-menterinya untuk lebih fokus lagi kepada kelas menengah. Nah kelas menengah ini adalah yang kelas yang gimana ya, kalau menurut saya sih kelompok yang bukan-bukan nih. Jadi bukan miskin juga bukan kaya. Nanggung ya? Nanggung di tengah-tengah. Karena kalau misalnya dia nggak miskin, dia nggak berhak dapat bansos. Betul. Dia bukan kaya, jadi ya tertekan terus gitu kan. Jadi kan dia di tengah-tengah ini bagaimana solusinya? Solusinya adalah sebenarnya bukan kasih bansos, tapi mempertahankan martabat kelas menengah itu dengan memberikannya pekerjaan. Betul. Gitu kan? Jadi kan kita nggak, masa kelas menengah dikasih bansos? Kan itu merendahkan kelas menengah. Ada malu juga kan? Ada malunya juga, meskipun ada yang nggak tahu malu juga. Karena kalau tahu nggak yang nggak tahu malu itu apa? Karena yang inclusion error. Ada aja inclusion error. Artinya apa? Orang yang seharusnya dia nggak dapat, tapi ada di situ, ada di kelompok yang dapat, itu kan inclusion error, orang yang nggak tahu malu tetap aja mereka dapat ini kan. Nah, maka kalau kita bandingkan ya secara 5 tahun terakhir, ada yang disebut sebagai growth incidence curve. Growth incidence curve dari yang paling bawah itu positif, ya, kelompok-kelompok yang paling bawah ini. Sementara growth incidence curve yang paling atas orang kaya itu juga positif. Yang di tengah-tengah growth incidence curve-nya atau tendensi income atau pertumbuhan income dari yang paling tengah. Itu justru negatif. Nah makanya tadi mengkonfirmasi bahwa mereka ya kan sekarang menjadi semacam pengeluh profesional ya. Di kerjaannya adalah mengeluh di sosial media dan itu sahih. Kenapa? Ya karena memang mereka tertekan ya dengan segala keadaannya. Baik. Nah
Nah makanya tadi mau tanya beli. Nah oke, itu baru penjelasan kalau kita bicara mengenai kelas menengah. Oke. Tapi kan realitanya memang itu yang terjadi di lapangan begitu Mas Fitra. Kalau kita lihat memang oke lah presiden, pemerintah concern begitu. Tapi dalam bentuk apa sih perhatian yang diberikan oleh pemerintah untuk kelas menengah ini? Mengingat tadi di bawahnya mereka udah ada subsidi, ada BLT dan lain-lain. Tapi kelas menengah nggak dapat. Terus mau naik lagi ke atas, industri dan lain-lain mereka mendapatkan karpet merah kalau bicara mengenai investasi dan lain-lain. Nah kelas menengah ini nih yang mungkin porsinya apakah bisa diperbesar kah? Sementara kan kelas menengah ini yang menopang juga kan aktivitas ekonomi nasional kita begitu Mas Fitra. Oke. Nah jadi kalau kita lihat dari APBN itu sebenarnya dari yang sebelum direvisi ya. Kan kemarin ada laporan semester 1 ya. Jadi kalau di anggaran awal dari total belanja kita 3.842 triliun rupiah sepanjang tahun 2026. Itu 2070 triliun ya, artinya 53% itu langsung masyarakat. Ya. Jadi 53% lebih. Nah jadi termasuk di situ kelompok kelas menengah tadi. Gitu ya. Tapi sudah direvisi ya, jadi sekarang ada tambahan sekitar 100 triliun, jadi sebelumnya 3.842, sekarang belanjanya menjadi 3.942. Tapi itu bukan karena ada tambahan kerjaan atau tambahan prioritas pembangunan, bukan, tapi karena ada tekanan geopolitik. Ya, maka kan subsidi dan kompensasi energi itu kan dipatok sebelumnya di harga $70 per barrel, tapi karena sekarang ya kemarin kita sudah melihat dinamikanya sampai $100 per barrel dan pemerintah sudah pakai asumsi ini $100 per barrel dan itu kemudian membuat defisitnya melebar. Tapi balik lagi ke kelas menengah yang tadi 2.070 triliun atau 53% ya dari keseluruhan belanja pemerintah. Jadi istilahnya itu from cradle to grave. Jadi istilah Arabnya itu minal mahdi ilal lahat. Atau bahasa Indonesianya itu dari buayan hingga liang lahat. Jadi bukan belum hari Jumat ya. Sebenarnya belum waktunya ya. Belum waktunya untuk ya khotbah Jumat. Tausiah. Nah itu jadi kalau kita lihat ya dari usia 0 sampai 6 tahun itu ada PKH untuk ibu hamil. Ya. Tapi ini memang bukan porsi utamanya bukan kelas menengah ya. PKH itu kan lebih banyak yang kelas yang paling bawah ya. 0 sampai 6 tahun. Nah, tapi di situ juga ada yang lain-lain ya. Ada MBG. Ya, MBG ini ya, itu kan juga buat ibu hamil juga ya. Dan ibu hamil itu jadi memang nggak semuanya ibu hamil, tapi ibu hamil yang tetap di kelompok yang paling bawah. Terus usia berapa lagi? Usia 7 tahun sampai 19 tahun. Nah, ini memang mayoritas masih yang targeted lah, masih yang lebih fokus kepada kelas yang bawah ya. Itu kembali lagi PKH ya, mayoritas masih PKH ya. Ada PKH, terus ada kemudian beasiswa pendidikan ya, beasiswa Indonesia Pintar, sekolah rakyat, sekolah Garuda. Nah, sekolah rakyat kan memang desil 1, desil 2 ya. Jadi kelas menengah belum banyak porsinya di situ. Sekolah Garuda, tapi ini school for talented people. Nah, kelas menengah sebenarnya bisa masuk ke sini. Ya. Jadi tidak mesti dia harus desil 1, desil 2 sampai desil 4. Tapi kalau dia talented dan terbukti lolos seleksi, dia bisa masuk sekolah Garuda. Nah, tapi big chunk-nya justru yang di kelompok tadi kan antara 7 sampai 18 tahun, ini antara 19 tahun sampai 59 tahun, artinya ini working age. Nah, working age itu dapat apa aja? Ada beasiswa untuk kuliah ya, Indonesia Pintar. Itu juga bisa untuk paling banyak untuk yang bawah, tapi kelas menengah yang tadi kelompok pengeluarannya agak rata kiri, itu bisa dapat tuh. Nah,